Qala al-musannif Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ila an qal manita Khattab al-Majdub ya. Wa sami'tu Syekh Khattab al-Majdub bi nawahi Thaghar Rasyid yaqulu hukmu syaihi hukmu man salaka tabi ats-thawr alladhi yahrusu wa yulattifu mizajahu wa yukhalliquhu bi akhlaqis salihin wa yujlisuhu fi hadrati rabbih azza wa jalla fayahtaju musalliku tabi'its thawri ila sabrin syadid hatta yatalattafa min tilkal katha'ib. Wa sami'tu lan krungu sapa ingsun Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani Syekh Khattab al-Majdub ing Syekh Khattab al-Majdub binawahi Thaghar Rasyid ing dalem pira-pira pinggirane. Thaghar itu mana? Macam pelabuhan teh, pelabuhan Rasyidnya. Yaqulu hal ngucap sapa Syekh Khattab al-Majdub hukmu syekhi utawa hukume guru iku hukmu man, iku hukume wong salaka kang nuduhaken jalan sapa man tabi ats-tsauri ing kang manute kebo alladzi yahrusu kang ngebajak apa tabi ats-tsaur wa yulattifu lan gawe lembut sapa man mizajahu ing sifate tabi ats-tsaur wa yukhalliquhu lan ngajari akhlak sapa man ing tabi ats-tsaur bi akhlaqis sholihin kelawan pira-pira akhlake pira-pira kang saleh wa yujlisuhu lan gawe lungguh sapa man sapa syekh ya fi hadrati rabbih azza wa jalla ing dalem dimensine Allah azza wa jalla fayahtaju mangka butuh sapa musalliku tabi'its tsauri sapa wong kang ngajari kang manute kebo ila sabrin maring kesabaran syadidin kang banget hatta yatalatafa sehingga dadi lembut apa tabi'ut tsaur min tilkal kathaifi saking mungkon-mungkon sifat-sifat kang kasar wa matalan yang dalam kapan yasiru dadi apa tabi'ut tsauri sapa wong kang anut atau kang manuti atau kang nututi tsaur ya kebo iku waliyan iku dadi wali lillahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla yahdi mongko aweh pituduh sapa tabi'ut tsaur ila syar'ihi maring syariate Allah wa yu'allimuhum lan ngajari sapa tabi'ut tsaur ing nas al adaba ing adab ma Allah taala ing dalem sartane Allah taala. Wa sami'tu lan krungu sapa ingsun Syekhul Islam ing Syekhul Islam Asy-Syaikh Burhanuddin Ibnu Abi Syarif Imam Burhanuddin Ibnu Abi Syarif yaqulu hale ngendika sapa Syekh Ibnu Abi Syarif man lam yara manutai sapane wong lam yara kang ora ningali sapa man khata asyaikhihi ing salahe gurune man ahsana hale kang luwih apik min sawabihi atau bagus ya min sawabihi saking bener syekh huwa ya utawi man iku lam yantafi iku ora ngalap manfaat sapa man bihi kelawan syekh wa kana Sahal bin Abdullah yaqulu wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah taala, kita melanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidus Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani. Di mana beliau Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani masih menjelaskan bagaimana adab seorang murid kepada gurunya dengan mengutip salah satu wali majdub. Nah, itu wali majdub kita Farid. Wali majdub Pak.
Al-Majdub, jadi Syekh Khattab Al-Majdub ini terkenal dirinya jazab, dirinya merasakan satu kondisi kerohanian yang luar biasa lantaran dia itu sangat cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, ini adalah salah satu gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Beliau digelari atau dijuluki sebagai seorang yang majdub. Jadi memang kalau dalam tarekat itu, kalau seseorang itu tidak pernah merasakan jazab, tidak pernah merasakan majdub, maka dia itu nggak bisa untuk menjadi seorang mursyid tarekat. Itu di tarekat apapun dan di tarekat manapun itu pasti ada jazab. Berlaku bagi seorang mursyid ya. Makanya Imam Ibnu Ajibah di dalam syarah hikamnya belum mengatakan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, salikun mahad, seorang salik, seseorang yang dari sisi pelaksanaan tugas-tugas dalam bersuluk ya, atau pelaksanaan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ya, artinya diisi dengan zikir, dengan tirakat dan seterusnya. Tapi dia tidak merasakan jazab. Satu, tuh golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua itu adalah seseorang yang majdub bahat. Dia itu dari awal mulanya dia itu tidak pernah mengalami proses suluk. Untuk proses suluk itu perjalanan menuju Allah Ta'ala ya, melalui proses-proses yang sedemikian rupa dengan zikir segala macam ya. Dia jazab doang, dia majdub begitu saja tanpa ada proses-proses awal memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Nah, itu golongan kedua. Kemudian golongan ketiga itu as-salik al-majdub. Proses awalnya dia dia melaksanakan suluk dalam tarekat. Nah, lalu kemudian setelahnya dia merasakan jazab atau dia diberi jazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat itu al-majdub as-salik. Dia pada awalnya itu tidak mengalami proses-proses suluk dalam tarekat, tapi dia tiba-tiba menjadi orang yang majdub. Nah, hanya setelah itu beliau diilhami oleh Allah Ta'ala, diajari oleh Allah Ta'ala bagaimana cara bersuluk, yang kemudian pada akhirnya dia memadukan antara keduanya, antara jazab dan suluk. Maka untuk kriteria dari seorang guru atau seseorang yang layak untuk menjadi guru mursyid dalam suatu tarekat itu adalah golongan yang ketiga dan yang keempat. Nah, berarti kalau hanya sekedar suluk saja tanpa sedikit pun merasakan jazab, jadi hatinya seolah-olah tersambar gitu, lantaran kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu mengucapkan satu hal yang bukan berasal dari pemikirannya tetapi melalui ilhamnya Allah Subhanahu wa taala, atau dia melakukan suatu perbuatan yang memang dia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Nah, kalau hanya jazab saja nggak bisa, atau hanya suluk saja, suluk doang, tidak pernah merasakan jazab, tidak pernah merasakan menjadi seseorang yang majdub. Nah, maka untuk golongan pertama dan kedua, yaitu orang yang suluk murni atau orang yang majdub murni, itu tidak bisa menjadi guru spiritual. Gimana dia mau ngajarin sementara untuk kondisi kerohanian belum pernah dialami. Nah, sementara untuk tujuan dari tarekat sendiri kan memperkenalkan si murid atau para murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketika saya itu belum kenal dengan Allah Ta'ala, kemudian saya berupaya untuk mengenalkan orang-orang kepada Allah Ta'ala? Mustahil. Mal bisa, nggak bakalan bisa ya.
Nah itu sedikit mengenai apa namanya tadi orang yang majdub atau ya kriteria dari seseorang yang majdub. Nah Syekh Khattab al-Majdub ini beliau mengatakan, nah ini contoh Syekh Khattab al-Majdub berarti adalah contoh dari seseorang yang al-majdubus salik. Pada awalnya beliau majdub, tetapi meskipun beliau majdub tetap mengajarkan suluk, mengajari kepada orang lain untuk bagaimana caranya atau proses-proses menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya ini Syekh Khattab al-Majdub, meskipun beliau digelari al-Majdub tetapi beliau memberikan arahan-arahan, pelajaran-pelajaran bagaimana adab dari seorang murid untuk bisa menjadi seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau inti tarekat mah menuju cinta kepada Allah Ta'ala, tapi bukan cinta yang gombal, cinta yang penuh dengan yang benar-benar gitu. Jadi kalau kemarin pada beberapa materi yang sebelumnya itu Imam Ibnu Arabi saking cintanya kepada gurunya, padahal gurunya udah meninggal. Jadi gara-gara atau dengan sebab cinta beliau yang begitu besar kepada gurunya sampai rasa cinta itu berwujud menjadi wujud manusia. Nah, kan ini kalau secara logika seolah-olah mustahil kan. Nah itu memang pengalaman kerohanian. Orang lain nggak ngelihat gurunya ya kepada Syekh Ibnu Arabi itu ya. Orang lain nggak bisa ngelihat, tapi dia yang melihat. Ada sosoknya. Tuh. Nah, itu pengalaman kerohanian. Nah, maka di sini Syekh Khattab al-Majdub ini menjelaskan ya hukmu syai hukmu man sallaka tabi'ats tsaur alladhi yahrusu. Di mana hukum atau perumpamaan dari seorang guru itu adalah seperti seseorang yang mengajarkan mengajarkan orang yang baru untuk menjadi pelatih atau pengurus kebo atau banteng yang liar. Ya artinya kan apa bahasanya ya? Kalau hewan liar itu diapain? Ditundukkan ya. Pawang, nah, pawang. Pawang hujan, lain pawang hujan ya. Akori misalkan ya, Akori ini seorang pawang. Nah dia itu apa mau merekrut calon pawang yang lain. Pawang ini, pawang binatang buas lah ya. Pengen mengajari orang lain, misalkan Ipul. Mengajari Ipul cara bagaimana menjinakkan seekor binatang yang buas. Ya otomatis kan siapa namanya Ipul ini harus mengetahui ini karakter dari binatang buas itu seperti apa, kemudian apa sifat-sifatnya seperti apa yang disukai oleh binatang buas ini apa yang tidak disukai oleh binatang buas ini apa, ya kan? Susah kan? Susah karena ini apa ibaratnya ini merubah merubah satu watak, merubah satu tabiat, merubah mindset seseorang yang pada awalnya dia ya hanya biasa-biasa saja, tetapi dia itu kemudian dipaksakan untuk bisa menundukkan binatang yang buas. Kalau secara normal manusia biasa itu akan lari dari binatang buas kan. Nah ini enggak, ini malah sengaja coba untuk menundukkan binatang buas ini, kan nggak gampang. Nah maka posisi dari seorang guru itu sama dengan posisinya siapa tadi Akori yang mengajarkan kepada Ipul untuk mengerti, memahami, menjiwai sifat-sifat dari binatang buas yang akan dia tundukkan. Nggak gampang lah, nggak gampang, nggak gampang.
bukan binatang buas, ini kebo, ini kebo contohnya ini ya, kebo yang kemudian akan nurut kepada dia. Nah, kan misalkan jalannya misalkan jangan terlalu kencang, kemudian makanannya pas, kemudian waktu bekerjanya sekian jam, ya, mengetahui tabiat kebo itu seperti apa, dan kemudian siapa menanamkan kepada kebo ini supaya dia mengerti bagaimana dalam menjalankan tugasnya. Nah, sebagaimana seseorang yang ingin menjiwai jiwa dari seekor kerbau, maka guru pun demikian ketika mendidik murid-muridnya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya susah. Jadi proses pertama itu si murid itu yang awalnya dia keras hati, ada iri, ada dengki, ada dendam, ada cinta dunia, kemudian ada segala macam penyakit hati lah. Nah ini siapa gurunya ini itu mendidik kepada murid untuk menjadikan hatinya itu menjadi lembut terlebih dahulu. Satu tuh, sehingga karakter dari murid ini akan berubah. Yang awalnya ketika dia itu melakukan kemaksiatan itu enteng-enteng saja, setidaknya itu ya. Lalu setelah mendapatkan pendidikan dari gurunya, maka dia itu akan berat untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Enggak gampang, teman. Wa yukhalliquhu bi akhlaqis sholihin. Kemudian juga menanamkan si guru ini kepada muridnya agar akhlaknya, perangainya itu setidaknya ya menirulah, menyuri tauladani akhlak-akhlak orang-orang yang soleh. Jadi tidak ada si murid ini diajari, oh saya ini lebih mulia loh dari orang lain. Apalagi nasab kamu mah tidak jelas. Nah, nasab kamu tidak jelas, saya asli ya. Nah, kamu nasib nggak jelas. Kalau bukan karena kakek saya, kamu akan menyembah pohon sampai sekarang. Dan harus memuliakan saya, karena kalau tidak memuliakan saya, kamu akan kualat. Karena ketika engkau itu menyakiti saya, sama saja engkau itu menyakiti Rasulullah. Edas. Aduh, masalah. Dan juga apa tadi tugas dari guru itu? Memposisikan muridnya itu agar dia itu mau untuk berduduk manis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bagaimana si murid ini ketika dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu betah, bahkan ketagihan gitu. Karena hakikat dari orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia sedang menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau bosan berarti kan ogaheun dia mah. Males berarti dia kan. Nah, berarti di situ belum ada rasa cinta gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya fayahtaju musalliku tabi'i tsaur ila sabrin syadid. Jadi misalkan siapa tadi Aqori ya, ketika posisinya itu menjadi seorang mursyid, kesabarannya itu udah enggak ini. Kesabarannya itu udah nggak bisa diprosentase itu. Pokoknya sabarnya luar biasa itu dalam mendidik murid-muridnya itu. Harus dimiliki. Kenapa? Karena tadi merubah watak itu susah loh. Misalkan Aqori ini melihat muridnya yang namanya Ipul atau siapa namanya Teguh ya. Nah, dia ini pelit. Ini salah satu sifat ya, pelit. Punya rokok misalkan ya, sayang amat ogah amat saya ngasih rokok ke teman saya. Buat apa? Toh yang lain mah kalau punya rokok nggak pernah ngasih saya. Itu. Atau memang temennya itu ya ketika punya rokok ngasih ke dia.
Tapi ketika dirinya itu nggak punya rokok, punya rokok, ogah ngasih ke yang lain. Ya, pinter kodek. Saya mana tadi itu. Nah, untuk menghilangkan sifat ini, kan nggak mudah. Menghilangkan sifat pelit yang ada dalam diri manusia itu kan nggak mudah. Makanya diajarin dikit-dikit gitu. Misalkan apa namanya, kalau ngasih sebungkus ke orang mah terlalu berat ya. Ya seenggaknya masih batang dulu lah, dikit-dikit. Sebatang, 2 batang. Terus kalau udah terbiasa 2 batang, ngasih 3 batang ke orang lain. Terus lama-lama ngasihnya sebungkus ke orang lain, dan itu tidak ada beban bagi dirinya, dan nggak mikir-mikir, dan nggak apa namanya, mengungkit-ungkit. Nah berarti kalau misalkan ya Ipul ini seringkali ngasih rokok ke Teguh, tapi diungkit-ungkit terus, itu masih pelit itu namanya. Masih pelit. Karena apa? Ya di situ nggak ada keikhlasan. Kalau memang ngasih ke orang lain lillah karena Allah Ta'ala, ya dia seolah-olah itu membuang kotoran. Masa sih kita itu ngitung ya, buang air kecil misalkan dalam dalam sehari, berapa liter ya yang saya keluarin dalam sehari, ya nggak mungkin. Jadi ketika tadi itu sifat dermawan lah, katakan melatih sifat kedermawanan kepada muridnya gitu, muridnya Aqorid tadi itu ya. Jadi sampai ketika dia itu memberikan sedekah kepada orang lain, seolah-olah dia membuang kotoran, artinya tidak pernah diingat oleh dirinya. Nah berarti ketika masih diingat berarti belum memiliki sifat dermawan, itu ya. Nah itu kan sulit. Ini baru satu sifat ini yang dihilangkan. Belum ke sifat yang lain, kesombongan. Belum sifat lain, pamer. Belum sifat lain, dengki, iri, dendam. Nah, kemudian cinta dunia. Kemana-mana dia selalu membicarakan duit aja. Kekurangan terus. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memberikannya nikmat. Nah, itulah sifat kita gitu. Sifat kita yang kayak gitu kan. Nah, kurang aja ya. Itu. Hubud dunia rasukuli hati-hatin gitu. Cinta dunia itu pangkal dari seluruh dosa. Makanya sebagian tarekat itu seperti Syadiliyah gitu, yang ditekankan itu adalah rasa syukur. Kenapa? Karena mulai dari rasa syukur ini, maka dia akan merembet kepada sifat-sifat yang lain. Dari syukur, oh ya alhamdulillah saya itu oleh Allah Ta'ala dikasih itu satu bungkus setiap hari, sehingga saya itu harus bersyukur ke Allah Ta'ala. Terus ingat mulai dari satu rokok, kemudian makan seharinya 3 kali, kemudian diberi kesehatan, terus lama-lama dari syukur kemudian berpindah kepada sifat yang lain, dari syukur kemudian dermawan misalkan, dari dermawan kemudian merasa dirinya fakir, nggak punya apa-apa, karena melihat hakikat dari apa yang dia miliki itu hakikatnya punya Allah Ta'ala, sehingga apapun yang dimilikinya, baik itu harta, baik itu kekayaan, baik itu ilmu, bahkan dia tidak merasa memilikinya karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau qadiriyah itu kan dasar utamanya itu adalah fakir, kefakiran, artinya tidak merasa memiliki apapun. Bahkan ibadah yang dia lakukan selama ini ya tadi itu seolah-olah dia tidak memiliki ibadah-ibadah yang sudah dia perbuat selama ini, dan seterusnya lah, bermacam-macam. Karena memang at-turuq ilallah sebagaimana dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, at-turuq ilallahi ka'anfasil khalaik, di mana jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya sangat banyak seperti nafasnya seluruh makhluk hidup. Manusia saja ada bernafas setiap harinya itu berapa kali ya? 123.000. Itu sesuai dengan jumlah para nabi.
123.000 nafas, baik hembusan nafas atau tarikan nafas. Baru satu manusia, belum seluruh manusia. Nah itu baru manusia, belum kambing, belum ayam, belum cacing, belum ini dan itulah. Ya artinya itu saking banyaknya gitu oleh siapa namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Artinya untuk jalan, untuk menuju Allah, menuju cinta Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Artinya jangan menghalang-halangi seseorang dalam berbuat baik apapun itu, meskipun hal itu dinilai kecil oleh kita itu. Karena apa? Karena bisa jadi hal yang kecil itu merupakan jalan bagi kita untuk menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti Imam Ghazali misalkan. Gara-gara tinta satu tetes masuk surga beliau kan. Nah, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan baca wirid, dan lain sebagainya. Itu juga kita tidak boleh merasa bahwa berarti zikir saya dong yang memasukkan saya ke surga, yang menjadikan saya ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak lah. Semuanya itu memang itu dilakukan oleh diri kita secara majas, penisbatan saja. Tapi hakikatnya itu semuanya adalah lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak ada pertolongan Allah taala, apakah bisa kita melakukan kebaikan-kebaikan? Nggak bakalan. Nah, hal-hal seperti inilah yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya, yang penuh dengan proses kesabaran yang luar biasa dari seorang guru. Nggak gampang itu. Ya, sabrin syadid hatta yatalattafa, sampai si murid ini memiliki jiwa yang lembut. Mintil kal kataif, dari sifat-sifat kasar itu, yang awalnya kasar. Dalam berbicara itu selalu menyakiti orang lain. Ya, dari sisi perilaku, sikap, sifat, perbuatan selalu menyakiti orang lain. Ada dengki, iri, belum lagi pamer, belum lagi pelit, belum lagi cinta dunia dan yang lainnya. Itu kan sifat-sifat yang kasar, yang kemudian akan diolah oleh gurunya menjadi sifat-sifat yang baik dengan mengacu atau bersuri tauladan kepada para ulama-ulama salafun salihun, di mana mereka ini memiliki sifat-sifat yang baik. Ketika dicaci maki itu santai aja. Gitu. Ketika ada yang iri dengannya, ketika ada yang dengki kepada dirinya, itu biasa-biasa aja. Bodoh amat gitu ibaratnya ya. Sehingga ketika tadi si murid ini sudah berubah dari sifat-sifat kasarnya menjadi sifat-sifat yang lembut yang ada dalam dirinya, maka nanti pada ujungnya dia akan menjadi waliyan lillahi azza wa jalla, dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah menjadi wali Allah taala, yahdin nasa ila syar'i, dia akan memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia itu melaksanakan aturan, melaksanakan syariat yang telah Allah atur dalam agamanya, dalam agama Islam. Kan? Satu tuh. Jadi ketika jadi wali, ya aku tadi jadi wali, maka dia akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang di sekitarnya minimal. Kalau dia nggak punya murid, ya orang-orang sekitarnya, tetangganya, gitu kan, keluarganya minimal. Itu akan menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Tuh, satu tuh. Nah, kemudian yang kedua, wa yu'allimuhul adab ma'allahi ta'ala, kemudian dia akan mengajarkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang di sekitarnya itu akan diajari oleh dirinya bagaimana sih memiliki adab kepada Allah taala dalam melakukan segala macam aktivitas manusia. Pasti itu. Karena dia kan wali. Dia nggak mau orang-orang itu menyakiti kekasihnya. Kan yang namanya orang wali kan dia sudah memposisikan Allah taala itu sebagaimana kekasihnya. Sebagaimana dia itu, manusia itu ketika kekasihnya itu dijahati oleh orang lain, atau orang lain itu berkata-kata kotor buruk kepada kekasihnya, dia akan marah. Begitu juga sebaliknya. Ketika orang lain itu berbuat baik kepada kekasihnya, dia juga akan baik. Sehingga orang lain itu akan diajari bagaimana
beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tidak hanya dalam ibadah yang murni, tetapi ibadah-ibadah yang tidak murni. Kan kalau ibadah murni kan jelas kayak zikiran, sholat, puasa segala macam itu kan ibadah murni. Kalau tidak murni kan yang kaitannya dengan sosial biasanya itu. Mau itu apa namanya, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, sedekah, kemudian zakat. Nah, itu kan ibadah-ibadah yang enggak murni. Itu pun juga baik. Itu sehingga orang lain itu pun juga akan menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan pada intinya ini tugas dari seorang guru itu mencetak para wali gitu. Simpelnya gitu kan. Yang namanya wali jelas dia kekasihnya itu hanya satu. Hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain. Tidak cinta dengan duit, tidak cinta dengan rokok, tidak cinta dengan istrinya. Lalu bagaimana dengan istrinya, anak-anaknya, cucunya segala macam? Ya karena Allah Ta'ala memerintahkan agar manusia itu berbuat baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada cucunya. Ya dia akan berbuat baik kepada mereka itu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala kepada dirinya. Itu bukan berarti ketika seorang wali itu kekasihnya hanya Allah Ta'ala lalu kemudian dia nggak senang dengan, nggak cinta dengan keluarganya, nggak cinta dengan sahabat-sahabatnya atau gurunya. Enggak lah, nggak seperti itu. Karena itu adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu sendiri. Tuh. Kemudian selanjutnya wasami itu Syekhul Islam Syekh Burhanuddin Ibn Abi Syarif. Ini seorang ahli fikih sekaligus ahli sufi juga ini. Syekh Ibn Abi Syarif. Ahli fikih, beliau memiliki apa namanya itu hasyiah atau catatan kaki atas kitab Syarah Mahali. Kemudian juga punya syarah hasyiah untuk kitab Syarah Jamul Jawami dan lain sebagainya lah, banyak lah karyanya ini. Tapi di sisi lain beliau juga seorang sufi. Di mana beliau mengatakan malamnya rokhota asyikhihi, barang siapa yang tidak melihat kesalahan dari gurunya, ahsana min sawabihi, itu lebih baik daripada kesalahan gurunya, lam yantafi bihi, maka dia tidak akan dapat mengambil manfaat kepada gurunya. Artinya apa yang dia lihat dari gurunya itu ya semuanya berdasarkan atas husnudzon. Itu semuanya itu berdasarkan atas husnudzon, dan meskipun gurunya itu berbuat salah, tetap dia pandang itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Ada nilai-nilai, ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang diambil dari kesalahan gurunya. Bukan berarti membenarkan kesalahan gurunya, enggak. Dan demikian tadi, karena yang dipupuk itu adalah nilai-nilai kecintaan ke dalam hatinya kepada gurunya, ya otomatis apa yang dilakukan oleh gurunya itu dianggap semuanya benar. Bukan berarti ketika melakukan sebuah kemaksiatan dibenarkan oleh dirinya, enggak. Tetapi ada nilai, ada hikmah yang dapat diambil dari kesalahan gurunya. Itu. Bahkan asal bin Abdullah wallahu taala alam bisa fikih ya.